Ya, salam sehat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan alur cerita dari Cocot Pidal bersama duo hula hulu yang membahas jurus keenam, yaitu IK atau indikasi ketertarikan. Langsung saja ya guys, cerat cerit cerut. Di part kali ini terlihat si Ucok mendengarkan seorang berkata, "Ah, begitu? Benarkah? Kalau begitu?" Dan ternyata itu adalah si Ujang yang sedang merayu cewek. Ujang berkata, "Bisa kau beri aku nomor HP-mu?" Dan cewek malah acuh tak acuh, kayaknya merasa kesal ya dengan si Ujang guys. Dan Ujang merasa frustasi karena kegagalannya itu. Dan sambil didampingi Ucok, Ujang berkata, "Aku ditolak 20 kali sudah." Ucok pun berkata, "Gak apa-apa, kau sudah berusaha keras. Aku senang kau sudah membuat kemajuan yang sangat besar." Ujang berkata memandang Ucok, dan Ujang pun menangis terenyuh. Sementara itu Ucok dengan muka hula-hulu berkata, "Ayo coba 30 kali lagi." Dan terlihat di sana ada warung kopi dan mereka berdua berada di dalamnya. Ujang pun lemas berkata, "Waduh, cok." Ucok menjawab, "Diam saja dan ikuti aku. Apa kau sudah lupa? Tenang Ujang, yang dulu yang bahkan gak bisa bicara di depan wanita. Gak apa-apa, karena ini percobaan pertama kalimu. Kau harus menanamkan semua itu di pikiranmu." Dan Ujang menjawab, "Benarkah? Aku mengerti teorinya, tapi aku gak bisa mengontrol bagaimana ekspresi saat aku gugup. Aku bahkan gak bisa membuat satu kali pembukaan pun." Ucok berkata santai, "Dasar dari pelajaranku adalah kau harus punya keberanian dan senyuman." Dan Ujang pun bingung penuh tanya. Ucok berkata lagi, "Sedap sindrom. Apa yang aku maksud itu, aku berbicara tentang 5 detik setelah flashnya keluar dari foto saat bertemu seseorang pertama kali. Kesan pertama keluar di saat 5-10 detik setelah kalian bertemu. Itulah kenapa sangat penting bagi kita untuk memiliki keberanian. Jadi nanti kau bisa meninggalkan kesan yang bagus padanya." Ujang pun bingung berkata, "Tapi aku tidak akan pernah mengetahuinya jika mereka tertarik denganku atau tidak saat aku mencoba mengobrol, dan karena aku tidak bisa tahu itu, aku jadi kehilangan keberanianku, Cok." Ucok menjawab, "Kalau begitu, mungkin ini waktunya aku mengajarimu bagaimana cara mengetahui tanda yang diberikan wanita saat mereka tertarik dengan laki-laki atau tidak." Ucok sambil terlihat keren berkata lagi, "Pelajaran nomor 6 adalah IK, indikasi ketertarikan. Itu adalah tanda yang dikirimkan wanita untuk menunjukkan perasaan mereka." Dan Ujang bengong sambil bertanya, "Menunjukkan perasaan mereka?" Ucok berkata lagi, "Dengan kata lain, untuk mengetahui kalau wanita itu tertarik denganku atau tidak." Ujang pun kaget dan berkata, "Jangan bilang kalau ini bisa mengatakan padaku kalau mereka mencintaiku atau tidak. Ini skill legendaris." Ucok menjawab, Aku gak pernah bilang cinta bro." Dan Ujang pun deg-degan sambil mengelus dada. Dikiranya ini adalah jurus yang kondang. Lalu Ucok menjelaskan, "Ini adalah sebuah tanda kalau mereka tertarik denganmu. Kau seharusnya gak pernah berpikir selain itu. Ika itu bukan sama dengan dia mencintaiku." Ujang bertanya, "Tapi jika kau bisa mengetahui lebih dari frekuensi indikasi ketertarikan dari seseorang wanita itu berarti sebuah pertanda bagus." Ucok menjawab, "Ini adalah pedoman bagus seorang laki-laki sepertimu. Jalan yang benar dan mengarahkanmu ke dalam cara dan memprosesnya. Cobalah untuk memprediksi meskipun itu hanyalah sedikit tanda yang diberikannya, dan gunakan itu sebagai strategi untuk mendekatinya. Itu tadi adalah cara yang benar dalam penggunaan IK, indikasi ketertarikan." Dan Ucok pun menuding ke arah sesuatu dan berkata, "Oke, lihat di sana itu." Ujang pun penuh tanya memandangi pasangan tersebut. "Lihat dua pasangan itu, gimana kau sudah mengerti?" Ujang berkata sambil bingung,
Apa Cok? Mengerti apa? Ucok menjawab, bilang saja kalau kau tahu. Kita sebut yang kiri tim A dan yang kanan tim B. Ujang pun berkata sambil melihat cewek itu, bagaimana pendapatku? Cewek yang di tim A, dia cantik banget. Ucok menjawab sambil ngeluh, aku gak pernah tanya soal itu, Jang. Sambil memegang kepala Ujang dan mengarahkan kepalanya, Ujang dan Ucok berkata gregetan, lihat lebih dekat lagi. Ujang pun melihat cewek itu sambil memperhatikan celana dalam cewek itu. Dan Ujang langsung berpose gentleman-nya berkata, aku gak bisa lihat celana dalamnya, Cok. Ucok pun kaget berkata, bukan itu maksudku. Maksudku lihat postur tubuhnya. Ujang pun sedikit paham berkata, tim A sering tertawa. Mereka punya style yang bagus. Mereka berdua saling berhadapan. Dan tim yang kiri kelihatan mereka memakai cincin berpasangan. Jujur saja di sana agak banyak perbedaan antara tim A dan tim B. Aku pikir cuma beda ceweknya saja yang tim A lebih cantik. Itu saja, Cok. Ucok berkata, itu saja? Apa kau gak bisa melihatnya? Ujang menjawab, ya aku gak lihat ada yang beda. Dan Ucok berkata lagi, Ujang, manusia punya sebuah kebiasaan alami yang menunjukkan perasaan mereka dengan gerakan tanpa disadari. Banyak dari ini semua bisa dilihat dari posturnya. Contoh, saat kau berbicara dengan seseorang dan gugup, dia kelihatan seperti dia gak mau ada di sini. Bahkan tanpa dia disadari, dia mulai menggerakkan tangannya. Aku mau keluar dari sini, aku akan tunjukkan dengan gerakan tubuhnya. Otakmu akan mengirimkan sebuah pesan ke kakimu untuk menggerakkan ototmu. Tanpa menyadari itu, dia jadi gatal di sekitar kakinya karena kakinya tak bisa mulai bergerak, padahal otaknya yang menyuruh untuk gerak. FBI menyebut ini sindrom dari seorang tersangka yang ingin keluar dari ruangan interogasi. Ini adalah sebuah bahasa tubuh yang tanpa sadar, dan bagaimana seseorang wanita menunjukkan ini tanpa dia pikirkan. Ucok berkata, kalau begitu, kau bisa membacanya? Ujang pun terkejut. Hah? Ucok pun berkata, bingo, dan itulah yang disebut Ika. Masih ada banyak cara untuk mengetahui Ika. Pertama, menunjukkan Ika adalah dengan melihat postur tubuhnya. Ujang dengan bengong bertanya-tanya. Ucok pun berkata lagi, contohnya, 1. Dia menjandarkan tangannya di depan cowok. 2. Dia tidak mencoba untuk membuat jarak dengan si cowok. 3. Dia selalu mengecek bagaimana pengambilannya. 4. Dia sering memutar-mutar rambutnya. 5. Dia membuka pembicaraan dan ingin lebih dekat lagi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata-kata seorang wanita jika dia tertarik denganmu. 1. Dia langsung setuju setiap apa yang kau katakan, meskipun kau mencoba untuk membuat usul. Dia tidak akan menolaknya. 2. Dia selalu aktif saat memulai pembicaraan. Dia bahkan mungkin mengusulkanmu kalau dia akan menjadi pasangan yang bagus. Contoh, aku bertaruh jika menggunakan baju pasangan itu, kita akan kelihatan cocok, kan? Lihat lagi, Ika, kau sekarang pasti sudah tahu perubahan halus yang dikeluarkan wanita itu. Ujang pun memandangi pasangan itu sambil bergumam, aku bisa melihat Ika, sambil menatap cewek di sana. Ujang pun berkata, dia memutar-mutarkan rambutnya. Itu beneran Ika. Wanita di tim A selalu tersenyum. Dia kelihatan selalu bisa membuka pembicaraan, dan dia sangat aktif saat berbicara. Dia selalu melihat ke arah pria saat bicara. Dan lalu wanita itu di tim B tetap tersenyum, tapi dia kelihatan membuat jarak. Dia bahkan gak melihat ke arah pria saat melakukan pembicaraan. Kau bisa tahu kalau dia gak fokus dengan pembicaraannya. Ujang pun berkata, wanita di tim A, apa dia? Dan Ucok menjawab, hai kau, kenapa kau subtle negatif? Apa kau masih mencoba kalau ada salah-salah? Ujang menjawab, apa itu aneh? BTW, subtle negatif itu sebuah kemampuan untuk menyegel kata tidak ya guys. Dan Ujang pun menjawab, tim A,
Jelas kalau mereka dekat dan timbe, cewek itu bahkan melipat kakinya dari si cowok, seperti jika dia menginginkan si cowok itu untuk pergi. Ucok menjawab juga, wanita di tim B mengirimkan IKT atau indikasi ketidaktertarikan. Maksudnya dia tidak tertarik dengan si cowok. Saat wanita tidak menyukai seseorang, mereka terlihat seperti bertahan, dan ini terlihat dari postur tubuhnya. Ujang termenung bergumam, IKT. Lalu kalau Yura? Ujang membayangkan Yura yang dekat dengannya kemarin dan berkata, jika aku memikirkan tentangnya, Yura jelas-jelas menunjukkan ketertarikannya padaku. Sudah kuduga, jika saja aku bisa belikan tasnya. Lalu dengan keras tangan Ucok menghantam kepala Ujang, guys. Ucok pun berkata, kau bodoh. Itu tanda yang paling parah karena gerak-geriknya, bukan Ika yang sebenarnya. Jadi maksudnya dia cuma main-main sama kamu. Itu hanya sikap baik yang ditunjukkan hanya untuk mendapatkan kepentingannya sendiri. Sambil Ujang tepar kesakitan di lantai, Ucok berjalan dan berkata, jika kau sudah menguasai Ika, kau gak mungkin bisa tertipu sama dia. Ujang sambil kesakitan berkata, iya, dia gak punya alasan untuk bersikap baik kepadaku. Ucok pun menjawab, itulah kenapa kalau kau harus latihan, kau bisa melakukannya, kau bisa mendapatkan karisma sejati dari seorang laki-laki. Dan keesokan harinya di kampus terlihat Ujang sedang mengambil minuman kaleng dan bergumam, tanda Ikaku. Jika aku bisa melihat saat ngobrol, aku merasa bisa lebih berani dalam melakukan obrolan. Oh, itu Raywon. Mungkin dia tertarik denganku. Ujang pun mencoba dan berkata, oh, hey Raywon. Raywon pun menjawab, apa Ujang? Ujang pun berkata, aku belum berterima kasih soal yang kemarin. Jadi aku mau mentraktirmu. Kamu mau? Raywon berkata sambil kaget dan mukanya aneh. Udah gak apa-apa, aku gak minum minuman berkarbon. Jika gak ada yang lain untuk dibicarakan, sudah ya. Lalu gadis itu pun pergi menjauh. Ujang bergumam, dia melipatkan tangannya dan menjauh dariku. Tanda ini gak salah lagi. Lalu dia mencobanya lagi. Dia menghindari pembicaraan. Itu sama dengan IKT. Lalu dia mencobanya lagi dan dia cuek. Dia 100% gak mendengarkan. Ini sama dengan IKT. Dan lalu dia menoleh, langsung ditolak saja. Itu sama dengan IKT juga. Ujang pun lemas delosor di lantai bergumam, aku gak tahu kalau aku ini sangat menyedihkan. Tiba-tiba ada sepasang kaki berada di depan Ujang dan seorang gadis berkata, apa yang kau lakukan Ujang? Ternyata itu adalah Bu Guru Nai. Dan Bu Guru melihat kola-kola dadi berkata, kola, apa kau beliin ini buat aku Ujang? Duh, aku haus banget nih, makasih ya. Ujang pun menjawab, oke Bu. Dan Bu Guru meminumnya dengan pose yang hai guys, aduh. Sedangkan para murid di sana melihat pose Bu Guru yang hot tadi. Mereka berkata, kau membunuhku Bu Guru. Dan Bu Guru kegirangan berkata, ya sudah kuduga, kola harusnya diminum dengan satu tegukan. Dan sambil menarik tangan Ujang dan mendekatkan tangan Ujang ke semangka Bu Guru. Dan Bu Guru bengong melihat para murid di sana yang sedang sakne melihat tingkah Bu Guru. Mereka membawa kola-kola satu persatu sambil berkata, Bu Guru Nai, minum minuman kola ini, apa kau mau? Lalu Ujang dan Bu Guru pergi membawa kola banyak di tangan mereka. Ujang berkata, aku berpikir kau sangat populer Bu Guru. Bu Guru pun menjawab, kapan aku akan minum kola ini? Mungkin aku lahir buat menikmati semua kola. Dan mereka menuju ke kelas guys. Di kelas Ujang menyapa Ucok yang sedang sendirian. Ujang pun berkata, hello bro. Ucok menunjuk ke arah sana sambil berkeringat. Ujang pun kaget dan menjatuhkan
semua kola-kolanya itu. Ujang membayangkan dia bergandengan dengan Yura dan seakan dia trauma dengan Yura yang berkata, "Kenapa kau gak hilang saja, dasar mesum?" Dengan senyum kejam Yura itu, ternyata dia melihat Yura di kelasnya dan bersambung, guys.